Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan kesempatan sehingga di waktu subuh yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kita masih dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian subuh. Bapak dan Ibu sekalian, waktu subuh adalah waktu yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukhuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Jadi insya Allah kita yang hadir saat ini mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Semoga kehidupan kita menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, tema kita pada pagi hari ini yaitu perjalanan mati dan hidup. Kalau ditanya berapa Allah memberikan jatah kematian dan kehidupan buat kita, berapa kali Bapak Ibu? Berapa Allah kasih jatah Bapak mati dan berapa Allah kasih Bapak Ibu hidup? Satu kali atau dua kali? Berapa Ibu? Ibu dikasih jatah mati berapa? Dua kali. Hidup dua kali. Di dalam Al-Quran surat kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Allah mengatakan, mengapa kalian kufur kepadanya padahal tadinya engkau dimatikan, lalu Allah menghidupkan dan mematikan, lalu menghidupkan kembali. Jadi kita diberikan jatah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kematian sebanyak dua kali dan kehidupan juga dua kali. Pertanyaannya adalah kapan kematian yang pertama, lalu kapan kematian yang kedua, dan kapan hidup yang pertama dan kapan kehidupan yang kedua. Kalau kita berbicara tentang mati, kalau dokter mengatakan ketika seseorang mati, kalau sudah berhentinya detak jantung, ya, maka orang tersebut dikatakan mati. Tetapi mati menurut konsep Islam adalah belum disatukannya antara ruh dengan jasad atau sudah berpisahnya
antara ruh dengan jasad. Jadi kalau jasad itu sudah terpisah atau belum menyatu, itu kita dalam keadaan mati. Nah, kematian yang pertama ini sudah kita lalui, yaitu ketika kita berada di alam ruh, ya, belum disatukannya antara ruh dengan jasad kita. Ketika 0 sampai 4 bulan itu kita dalam keadaan mati, ya, dalam pengertian ruh dengan jasad belum menyatu. Kemudian di saat 4 bulan sampai saat ini kita sedang menikmati kehidupan yang pertama, ya. Dan nanti, ya, setelah kita hidup di dunia ini, kemudian sudah waktunya kita diwafatkan oleh Allah, itu adalah wafat yang kedua. Kalau kematian yang pertama belum disatukannya ruh dengan jasad kita, kalau kematian yang kedua tadinya sudah menyatu, kemudian dipisahkan, ya, dipisahkan. Innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu ketika keluar dari jasad kita, mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala. Jadi biasanya kalau kakinya sudah terasa dingin, itu nggak lama lagi tuh. Kira-kira nih kakinya masih hangat apa masih udah dingin nih? Jadi mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala, ruh itu keluar, itu disertai dengan pandangan mata. Ya, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ya, jadi kalau sudah meninggal dunia, berpisahnya ruh dari jasad kita, itu mata kita melotot. Mata kita kenapa terbuka? Karena melihat ruh itu berpisah dari jasad kita. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal dunia, kita ucapkan tahniyah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dipejamkan matanya, ya, karena matanya melotot. Matanya terbuka karena melihat ruh itu berpisah dari jasad. Jadi kalau ada, ya, orang sudah meninggal dunia, ketika dia terbelalak matanya, kita pejamkan, lalu berbaik lagi, kita pejamkan, dia terbuka lagi, berarti itu jangan dikubur dulu. Kenapa? Itu belum mati. Itu belum mati berarti. Kalau sudah wafat dipejamkan, ya sudah. Tapi kalau melotot lagi, berarti masih hidup berarti. Ya. Jadi sampai dari 4 bulan sampai saat ini, entah kapan usia kita nggak tahu nih. Sampai kapan. Tapi kalau kata Nabi, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu di antara 60 sampai 70. Ada yang 70 lebih di sini? Ada 71. Berarti kalau lebih dari 70 itu makhluk langka itu. Jadi perlu diawetkan, perlu dilestarikan, perlu dijaga, banyak bonusnya berarti itu. Kalau yang sudah mendekati 60, hati-hati, ya. Kalau Nabi wafat pada usia 63, Abu Bakar wafat pada usia 63, Umar bin Khattab wafat pada usia 63, ya. Sayyidina Ali wafat 63, Sayyidina Utsman yang lebih lama diwafatkan pada usianya. Nah, jadi dari 4 bulan sampai saat ini kita sedang menikmati yang namanya kehidupan yang pertama. Dan nanti kita akan diwafatkan
kalau sudah datangnya kematian. Ya, maka kita akan mengambil jatah kematian yang kedua. Nah, maka harapan kita ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup yang pertama ini, tentunya kita pengen mendapatkan kebahagiaan hidup. Begitu pula ketika kita diwafatkan pada kematian yang kedua nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan nanti ada kehidupan setelah kematian. Inilah yang panjang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan kita mulai dari mati dan hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Kalau di dunia itu hanya sesaat saja. Ya, di dunia hanya sesaat. Kalau tadi Nabi mengatakan umur umatnya itu antara 60 sampai 70 tahun, ya. Tapi kalau perjalanan kita nanti ya sejak kematian, maka itulah perjalanan panjang. Oleh karena itu kita perlu bekal yang banyak. Ya, semoga hadirnya kita di masjid ini ya untuk menambah bekal kita nanti di dalam perjalanan panjang itu. Jadi ketika ibu bapak akan melakukan satu perjalanan, pasti akan membawa bekal. Apalagi ini bekalnya panjang, perjalanannya panjang, maka harus kita memperbanyak bekal. Watajawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang mulai dari alam ruh, tahapan-tahapan perjalanan mati hidup kita. Dari alam ruh kita menuju alam dunia, setiap kita itu akan melalui yang namanya alam rahim. Ya, siapapun di antara kita, ya, ketika dia berada di alam ruh, ya, kemudian dia menuju alam dunia, pasti melalui alam rahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah, dulu ya ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita, kita tidak mengerti apapun. Lalu Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Jadi pertama kali ya indera yang berfungsi ketika kita lahir itu bukan mata, bukan hati, tapi pendengaran. Ya, bayi belum bisa melihat ketika dilahirkan, tapi sudah bisa mendengar. Makanya ketika lahir berikanlah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang pertama kali diperdengarkan oleh bayi, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Nah, ini alam, dari alam ruh menuju alam dunia, setiap kita lewat alam rahim, artinya lewat rahim ibu kita. Apakah kita lahir dalam keadaan normal ataupun sesar, itu pasti lewat rahim ibu kita. Dan ini sudah kita lalui. Ya. Tahapan ini sudah kita lalui. Nah, tahapan berikutnya adalah manusia dari alam dunia kemudian nanti menuju alam barzah. Ya, itu akan melalui yang namanya alam sakaratul maut. Jadi setiap kita nanti sebelum kita diwafatkan, kita akan melalui alam sakaratul maut. Mau bagaimanapun kondisinya,
dia akan melewati yang namanya sakaratul maut. Mau mati yang tiba-tiba atau mati sakit dulu, itu pasti akan melalui yang namanya sakaratul maut. Nah, alam sakaratul maut ini bukan alam syahadah lagi, bukan alam nyata yang bisa kita lihat, kita saksikan, tetapi ini udah alam ghaibah. Ya, ini sudah alam gaib yang kita tidak tahu, kita tidak merasakan, tapi ketika dia sakaratul maut, dia yang merasakan bahwa betapa sakitnya sakaratul maut itu sangat pedih. Ya. Jadi kalau Nabi ketika mengatakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan 300 bacokan pedang, itu sakit luar biasa. Kalau kata Nabi Musa, sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing hidup dikuliti hidup-hidup. Betapa sakitnya sakaratul maut itu, dan itu hanya dirasakan kepada orang yang akan wafat. Kita yang ada di sebelahnya tidak tahu itu. Kita yang berada di sebelahnya tidak merasakan betapa dia sedang mengalami sakaratul maut yang luar biasa. Ya, maka itu karena beratnya sakaratul maut itu Nabi berdoa, Allahumma inni ala gharamatil maut wa sakaratul maut. Minta diringankan ketika datang sakaratul maut itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti ada dua kemungkinan yang akan kita dapati. Ketika kita berada di alam sakaratul maut ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada maut yang dijemput dan maut yang direnggut. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan, kira-kira nih kalau nanti sakaratul maut mau mati, ya, mau mati yang dijemput apa mati yang direnggut? Bu, mau yang direnggut apa dijemput, Bu? Udah siap, Bu? Ya. Kalau kita menginginkan mati yang dijemput, bekalnya sekarang ini, bekalnya di dunia ini perbanyak bekal. Dengan banyak bekal ketakwaan, banyak melakukan amal soleh, sholat di masjid, ikuti kajian subuh. Ya, kata Nabi kan dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu nih seperti saat ini, ya, untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, ketika orang yang banyak melakukan amal soleh, ya, dia taat melakukan ibadah kepada Allah, ya, maka ketika dia nanti akan diwafatkan, mautnya dijemput. Ya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang yang banyak amal kebaikannya, ketika dia mendapatkan maut yang akan dijemput, maka malaikat itu datang untuk apa? Untuk mencabut nyawa. Ya, malaikat itu datang dengan menjemput kita, menyapa kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepadaku dengan penuh keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, orang yang sakaratul maut seperti ini, karena dia banyak kebaikannya, ya, maka dia meninggalkan dunia yang fana ini dengan senyum, membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena malaikat itu datang. Apalagi Bapak Ibu, kalau kita yang istiqomah, ya, di dalam ketaatan. Apalagi kalau kita istiqomah, misalkan istiqomah di dalam mengikuti kajian subuh ini, ya, dalam surat Fussilat ayat 30 Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah katakan nih kepada orang yang ahli istiqomah, dia selalu berada dalam ketaatannya, sholatnya selalu berjamaah, dan berjamaahnya selalu di masjid, dan selalu mengikuti kajian-kajian subuh ini. Maka ketika malaikat maut itu datang dulu nih malaikat yang lain, ya, sebelum dia dipisahkan ruh dengan jasadnya nih, datang malaikat memberikan kabar gembira, ya, kepada orang yang istiqomah. Malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut akan kematian yang sebentar lagi akan kau hadapi. Jangan takut, ya. La takhafu wa la tahzanu, dan jangan bingung, jangan bersedih terhadap dunia yang sebentar lagi engkau tinggalkan. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat ini memberikan kabar gembira bahwa orang yang istiqomah ini Allah telah janjikan surga. Diberikan oleh Allah janji yaitu surga. Ya. Jadi luar biasa nih. Makanya ketika datang sakaratul maut itu kepada orang yang banyak amal solehnya dan dia beristiqomah, malaikat itu turun sebelum kita dipisahkan ruh dengan jasad kita. Makanya dia senyum, membuka atau menutup hidupnya dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena diperlihatkan betapa nikmat kubur, diperlihatkan betapa nanti di surga dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga yang dirindukan, surga yang dijanjikan, sehingga dia tenang meninggalkan dunia yang fana ini. Itu kalau banyak kebaikan, banyak amal soleh yang kita lakukan. Tapi kalau banyak kemaksiatan, banyak dosa-dosa yang kita perbuat, ketika kita akan diwafatkan oleh Allah, datang malaikat maut itu dengan bengis. Datang malaikat maut itu memaksa, memukul-mukul dengan tangannya agar ruh itu berpisah dari jasad kita. Tetapi pada saat itu orang yang akan meninggal dunia tidak mau dia dipisahkan ruh dengan jasadnya. Kenapa? Karena dinampakkan betapa dahsyatnya siksa kubur dan betapa dahsyatnya siksa neraka. Tapi dia harus mati, dia harus dipisahkan ruh dengan jasadnya. Malaikat itu mengatakan, wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Datanglah malaikat itu memaksa supaya ruh itu keluar, dipukul-pukul dengan tangannya. Itu dahsyatnya, akhriju, bagaikan kambing hidup di kulit hidup, sakit. Setiap kita akan melalui itu, ya.
Itu tahapan kita dari alam dunia menuju alam barzah. Akan mati kita melalui sakaratul maut. Ya, apakah ketika orang mati tertabrak dia mengalami itu? Iya. Apakah dia nanti matinya tenggelam? Ya. Seperti kejadian kapal itu tenggelam. Apakah ada sakaratul maut juga? Iya, setiap orang yang akan berpisah dari dunia ini dia akan melalui yang namanya sakaratul maut. Tapi ini bukan alam nyata. Tapi ini adalah alam ghaibah. Dirinya yang akan merasakan betapa dahsyatnya sakaratul maut saat itu. Nah, lanjut dari alam barzah. Nah, sekarang kita sudah lewat ini. Ya. Kalau sudah mati itu bagian dari kehidupan awal dari kehidupan akhirat. Ya, awal dari kehidupan akhirat. Fase nanti kalau sudah di alam barzah itu waiting room itu. Itu tempat tunggu, ruang tunggu nanti kita sampai kita nanti dibangkitkan, ya, dikumpulkan semua di padang mahsyar. Nah, ketika kita berada di alam kubur, alam barzah, ya. Nah, ini ada sebagian orang yang meragukan, menyangsikan apakah ada alam kubur, apakah ada nikmat kubur, apakah ada ajab kubur. Nah, sehingga ini orang-orang yang sekuler, ya, memberikan pemahaman nggak ada yang namanya ajab kubur itu. Kalau sudah mati ya mati, ya. Jadi bagaimana mungkin ada ajab kubur? Iya, kalau dia masuk ke dalam kuburan. Kalau dia matinya tenggelam, nggak masuk dalam kubur, apakah ada ajab kubur? Kalau dia matinya dibakar, masuk ke dalam guci, apakah ada siksa kubur? Ya, jadi bukan seperti itu pemahaman alam kubur. Ya, alam kubur itu ya nyata adanya, tapi kita tidak bisa saat ini melihat, merasakan. Tapi nanti kalau kita sudah wafat, kita berada di alam barzah atau alam kubur itu. Alam yang memisahkan antara dunia, ya, dan akhirat kita itu alam barzah, alam kubur. Nah, nanti ketika kita, ya, sudah berada di alam kubur, apakah kita akan mendapati nikmat atau ajab kubur? Itu semua tergantung dari kita di dunia ini. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan nikmat kubur, sekali lagi berbakal yang banyak karena perjalanan ini panjang. Ya, bekal yang banyak. Ya. Kalau banyak punya duit, duit itu artinya dalam bahasa Arabnya mal. Ya, kalau ingin menjadi manfaat ditambah mal itu a-nya jadi amal, baru bisa jadi manfaat. Mal uang, amal, nah itu sudah mendapat. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita nanti berada di alam kubur, kalau kita bisa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat yang bertanya dalam kubur dengan baik, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak lulus dalam pertanyaan, jadi nanti ada ujian di alam kubur itu. Dan soalnya sudah dibocorkan. Ya, tapi ini bukan soal hafalan yang bisa semua kita bisa menjawab. Ya, tapi soal ini bisa kita jawab nanti dengan keimanan, dengan bekal iman dan ketakwaan. Ya, bukan soal hafalan gampang Pak, saya udah hafal. Kalau mati, kalau memang begitu mah saya bisa cuman pertanyaan marrobuka, siapa Tuhanmu? Ya, ma kita buka apa kitabmu, man nabiuka apa nabimu, siapa nabimu,
Ya. Jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur, kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, kita akan mendapatkan siksa kubur. Ya. Jadi Nabi mengajarkan ketika kita berada di tasyahud akhir ketika sholat, ya, selesai innaka hamidum majid, kita suruh berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Berarti ini menandakan ada sisa kubur. Mau bagaimanapun dia diwafatkan, siksa kubur itu pasti adanya. Ya. Jadi ketika kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur dengan iman kita, tentunya kita akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau kita tidak bisa menjawabnya karena di sini kita tidak ahli ibadah, malah banyak melakukan kemaksiatan, sekalipun di dunia kita hafal, saat kita di kubur nanti apakah kita bisa menjawab, itu tidak jaminan. Sama halnya, ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya. Ini juga adalah jawaban dengan iman kita. Kalau ketika kita nanti diwafatkan bisa mengucapkan itu karena amal soleh yang kita lakukan, kita akan masuk surga. Tapi susah kadang ketika orang sudah wafat, kita talkinkan lakinu mautakum la ilaha illallah. Sulit untuk mengucap, berat itu. Dan ini pernah dikisahkan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Alqamah. Alqamah itu orang soleh, ahli ibadah, tetapi dia sedikit durhaka kepada ibunya, mengecewakan perasaan ibunya. Ibunya kecewa, terluka hatinya. Alqamah yang soleh ini, yang ahli ibadah, ketika di akhir hayatnya nggak mampu mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah. Sahabat selalu mentalkinkan la ilaha illallah, nggak bisa itu. Padahal dia ahli ibadah. Ya, tetapi karena dosa dia, ya, yang membuat ibunya marah, kecewa, akhirnya sulit. Ya, karena yang namanya orang tua, apalagi ibu, kan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung juga murkanya orang tua. Jadi ketika orang tua kita enggak ridho, sulit kita walaupun kita banyak amal solehnya. Ketika di akhir sulit mengucapkan la ilaha illallah, berat. Nah, sama begitu juga nanti ketika kita berada di alam kubur, ketika kita mengikuti ujian, bisakah kita menjawab sekalipun saat ini kita hafal? Tentunya tergantung iman kita, ya. Nah, iman kita ini kan bersifat fluktuatif. Kalau Bapak Ibu, ya, kalau tahu yang namanya iman kita itu sifatnya fluktuatif. Kata Nabi, yazid bita'ah wa yanqus bil maksiat. Iman kita itu, ya, kadang naik, kadang turun. Yazid bita'ah, iman itu naik, iman itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan. Jadi saat ini insya Allah nih iman kita sedang bertambah. Kenapa? Karena kita sedang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanqus bil maksiat, dan iman itu berkurang ketika Bapak Ibu berbuat maksiat. Ya. Jadi untuk meningkatkan iman, maka lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
berikutnya dari alam barzah. Jadi ketika kita berada di alam ini tempatnya sempit secara kasat mata, ya, tetapi nanti dia bisa lega. Kalau kasat mata kita sempit, gelap, terhimpit di situ, tapi nanti bisa terang, bisa lega, bisa menyenangkan, bisa juga tempat penderitaan. Jadi disinilah menentukan derita kita dan bahagia kita. Ya, betapa sakatul mautnya sudah pedih, kemudian dia mendapat azab kubur lebih pedih lagi. Suatu ketika Nabi Allah Isa alaihissalam atas izin Allah, ketika Nabi Isa lewat di satu kuburan atas izin Allah, Nabi Isa mendengar penghuni kuburan sedang mendapat siksa, sedang mendapat azab kubur. Tetapi ketika Nabi Isa lewat di kuburan yang sama di hari yang berbeda, Nabi Isa tidak mendengar penghuni kubur ini sedang mendapat azab kubur, tapi Nabi Isa mendengar penghuni ini sedang mendapatkan nikmat kubur. Maka Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, mengapa ketika aku lewat di kuburan ini dulu aku mendengar penghuninya sedang mendapat azabmu, tetapi kenapa sekarang ketika aku lewat di kuburan ini penghuninya sedang tidak mendapatkan, tapi mendapatkan nikmat kubur?" Maka Allah mengatakan, "Wahai Isa, aku tidak tega menghukum hambaku yang berada di perut bumi, sementara anaknya yang ada di permukaan bumi menyebut-nyebut namaku dan memohon ampunan buat orang tua ini. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir." Jadi inilah dahsyatnya ketika bapak ibu meninggalkan anak yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, ya, maka tuh pahalanya akan mengalir. Ketika kita mati lagi mendapat siksa kubur, anak kita angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berhenti tuh azab kubur menjadi nikmat kubur. Maka kita sebagai anak dari orang-orang tua kita, jangan pernah kita meninggalkan doa kebaikan buat orang tua kita. Kalau kata Imam Al-Ghazali, anak itu dikatakan durhaka kalau dia tidak berdoa sehari saja dalam kebaikan buat orang tuanya. Jadi ibu bapak dikatakan durhaka kalau enggak berdoa tuh sehari, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Nah, di kesempatan yang baik teruslah kita berdoa, ya, buat kedua orang tua kita, baik itu yang masih hidup ataupun yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari alam barzah kita menuju alam mahsyar, ya, tempat berkumpulnya kita nanti seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia akhir zaman, nanti semua kumpul di alam mahsyar. Kita akan melalui yang namanya alam kiamat, ya. Belum kita dibangkitkan dari alam barzah menuju alam mahsyar kalau belum terjadi kiamat, ya. Jadi kalau belum kiamat kita masih ada di alam barzah. Tapi kalau sudah terjadi kiamat, ya, baru nanti kita akan dibangkitkan. Makanya ketika malaikat Allah Israfil yang meniup sangkakala ini, ya, meniup sangkakala menandakan hancurnya alam jagat raya ini. Ya, begitu ditiup, hancur semua itu.
Yang hidup mati semua. Begitu ditiup yang kedua, tet, yang sudah mati dibangkitkan lagi. Ya. Jadi dari alam barza kita menuju alam mahsyar, kita akan melalui alam kiamat. Pertanyaannya, kapan kiamat? Kapan kiamat itu datang? Ya. Ya, ada orang mau pengajian nggak dimulai-mulai karena nunggu seseorang katanya. Namanya si Ahmad. Si Ahmad ini udah tua. Ya, begitu datang nunggu-nunggu, itu kiamat datang, kiamat. Bukan kiamat tuh, kiamat. Ya. Nah, apabila kiamat itu datang, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, hancur semua, alam jagat raya ini hancur semua. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandung, semuanya akan hancur itu. Gunung-gunung bagaikan aneh-aneh yang bertebang hancur. Wa qalal insanu malaha, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Itulah yang namanya kiamat. Ya, kiamat. Jadi kapan kiamat kita nggak tahu. Kalau dulu ketika ada peramal, ya, di tahun 90-an dulu ada peramal yang namanya Mama Loren. Kata Mama Loren, kiamat itu terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sebelum tahun 2012 dia udah mati dulu. Yang ramal mati duluan. Nah, jadi Nabi ketika ditanya oleh sahabat tentang kiamat nggak tahu. Ya Rasulullah, mata yausa, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasul nggak tahu. Jadi kalau ada manusia yang tahu kiamat itu datangnya kapan, itu sudah bertentangan dengan kitab Allah. Wa ma tadri madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada peramal nanti begini, itu bohong, itu dusta itu. Karena Allah mengatakan wa ma tadri madza taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok. Wa ma tadri bi ayyin ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan dan di bumi mana dia akan dimatikan. Nggak tahu nih kita. Kita mau mati kapan? Nggak ada yang tahu. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana nih tentang rahasia kematian yang penuh dengan misteri. Ya, kita nggak tahu kapan mati, tapi yang namanya mati itu adalah hak. Kulun nafsin dha'iqatul maut, bahwa yang namanya mati itu kepastian, tinggal nunggu giliran. Ya, gilirannya kita kapan kita belum tahu. Kita lagi nunggu antrian mati. Yang tua mati, yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati, ya, yang di rumah mati, yang di jalanan mati. Itulah mati tidak mengenal ruang dan waktu. Ya,
tidak melulu orang yang mati duluan itu yang tua-tua. Ya, tidak sedikit yang muda juga mati. Itulah kematian, misteri kematian. Jangan beranggap saya masih muda lah, sekarang mah puas-puasin dulu lah. Ya, kata orang Betawi, kelapa tua kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya katanya. Masa muda puas-puasin, kalau udah tua tinggal bongkoknya. Ya, lagi muda menganggap diri masih muda, lupa yang penting saya puasin dulu nih. Nanti kalau udah tua, kalau udah usia 60 tahun, nah itu barulah saya ke masjid dan saya nggak boleh jauh-jauh dari masjid. Jadi nggak jaminan yang muda mati belakangan. Ya, dan mati itu tidak pakai abjad. Ya, kalau pakai abjad yang namanya Jainuddin belakangan. Yang dari A duluan. Enggak, mati itu ya tadi tidak mengenal ruang dan waktu. Yang sakit enggak mati-mati. Yang sehat tiba-tiba kemarin habis main tenis, dapat paginya berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal dia sehat banget. Yang di rumah sakit berbulan-bulan enggak mati-mati, tiba-tiba yang sehat mati. Nah, kembali. Jadi dari alam barja menuju alam kiamat kita akan melalui yang namanya alam kiamat. Jadi alam mahsyar ke alam kiamat dulu. Jadi sebelum kiamat malaikat itu memberikan tanda datang yang kiamat. Hancur semua. Yang hidup semua dimatikan. Dan setelah mati semua, maka dibangkitkanlah manusia dari alam barzah menuju alam mahsyar sebagaimana ia dilahirkan, tidak mengenakan busana selembar pun. Ya, kemudian sampai ketika dia dilahirkan, dia tidak bersunat dalam keadaan tidak berkhitan, karena seperti bayi dilahirkan. Ya, dibangkitkan dia dari alam barzah menuju alam mahsyar secara umum seperti itu. Nah, selanjutnya ya, jadi mengenai waktunya kapan itu yang jelas panjang. Perbandingan waktu dunia dengan waktu akhirat itu 1:50.000 tahun lamanya. Jadi panjang. Kalau di dunia cuma 70 tahun maksimal, katakanlah ada yang 90, ada yang 100, tapi itu jarang sekali. Tapi nanti perjalanan kita setelah kematian itulah perjalanan yang panjang. Kalau kita tidak berbekal, maka kita akan kesusahan, kesulitan nanti ketika melakukan perjalanan yang panjang itu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan. Manusia dari alam barzah menuju alam mahsyar, dia akan melalui alam kiamat dulu, dan dari alam mahsyar yang terakhir menuju alam penentuan, surga ataukah neraka tempatnya. Ini kita semua akan melalui yang namanya alam hisab. Ya, ini senang nih buat perokok, dia akan melalui alam hisab. Beda, bukan alam hisab, alam hisab itu. Ya. Jadi kita nanti dari alam barzah menuju alam mahsyar itu kiamat, dari alam mahsyar menuju alam penentuan surga neraka melalui alam hisab. Nah, Bapak Ibu, ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar itu, di mata matahari itu hanya sahasa dekat sekali. Ya, banyak orang yang kelelep dengan keringatnya karena begitu panasnya. Ya, nah di antara orang yang nanti mendapatkan naungan di saat itu adalah orang yang tergantung hatinya di masjid. Ya, jadi ketika Bapak Ibu
ya, yang gemar selalu ke masjid itu nanti akan mendapatkan naungan ya di hari itu, di saat kita berada di alam mahsyar. Ya, di situ juga nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad kalau kita banyak menyebut-nyebut Nabi Muhammad, bersalawat kepadanya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, dan seterusnya. Banyak kita bersalawat. Nah, ketika kita berada di alam mahsyar, ya, semuanya manusia kumpul, maka sampai nanti menunggu giliran masuk persidangan satu-satu, ya, akan dihisap kita, diperhitungkan. Ini alam audit udah di sini, ya. Bagaimana ketika kita melakukan kebaikan sebesar zarah diperhitungkan. Kalau kita melakukan keburukan sebesar zarah pun akan mendapatkan balasan. Ketika kita berada di alam hisab nanti, pengadilan Allah Rabbul Jalil, inilah pengadilan yang sebenar-benarnya. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ditutup-tutupi. Kalau pengadilan dunia, ketika kita pandai bersilat lidah, kita sewa pengacara yang pandai bersilat lidah, sehingga dia bisa memutarbalikan yang salah menjadi benar, maka dia bisa menang di pengadilan sekalipun dia salah. Tapi nanti ketika kita berada di pengadilan Allah, enggak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal kita. Ya, hakimnya langsung Allah. Ya, maka ketika kita nanti berada di alam hisab itu, mulut kita nggak bisa berbicara, mulut kita terkunci, sehingga kita tidak bisa berdusta mengatakan tidak, tapi sudah ada di situ semua pertanggungjawabannya. Di dalam surat Yasin, ya, ibu yang sering membaca surat Yasin, al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada saat itu mulut kita terkunci, nggak bisa nih ngomong nih. Apa yang bicara? Wa tukallimuna aydihim, dan tangan ini berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki ini memberikan kesaksian apa yang kita perbuat. Tangan yang bicara, mulut enggak. Sekarang kan udah waktunya, sudah ada sekarang, zaman sekarang sudah ada. Mulutnya enggak bicara tapi pakai WA. Tapi komen-komennya menyakitkan, pedes gitu ya. Padahal mulutnya enggak berbicara. Tetapi tangan yang berbicara terhadap apa yang kita perbuat. Maka nanti ada beberapa pertanyaan di alam hisab. Umur yang aku berikan, kata Allah, untuk apa kau habiskan? Apakah untuk kebaikan, apakah untuk keburukan? Apakah umur yang ada di dunia ini kita gunakan untuk mengejar dunia lalu kita melupakan akhirat? Padahal tujuan kita adalah kembali ke kampung akhirat. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Lalu yang kedua tentang jasad, tubuh yang aku berikan, kata Allah, untuk apa kau gunakan? Apakah untuk melakukan kebaikan? Apakah kemaksiatan dan keburukan? Ilmu yang aku berikan, untuk apa kau amalkan? Harta yang aku berikan, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? Jadi kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam hisab ini, ya, kemudian kita nanti berada di alam mizan, ditimbang mana baik, mana banyak amalnya, buruk atau baiknya.
Kalau banyak amal baiknya masuk surga. Kalau banyak amal kemaksiatannya kita akan masuk neraka. Inilah kehidupan yang selama-lamanya. Senang selama-lamanya dan derita selama-lamanya. Kalau di dunia senang hanya sementara, susah juga sementara. Ya, maka kita berharap ketika di dunia kita bahagia dan juga akhirat kita bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak sekalian, terakhir ya. Jadi setelah kita mendapat penilaian, mendapatkan hasil di saat alam hisab, kemudian ditimbang amal-amal baik dan buruk kita. Bila mana banyak amal kebaikan, kita akan masuk ke dalam surga. Dikumpulin tuh, nanti masuk surganya bareng-bareng, kelompok ya. Jadi masuk surga bareng-bareng dan masuk neraka juga bareng-bareng. Nah, disinilah ada ya kebaikan yang akan kita dapati bila kita mendapatkan atau berada dalam kumpulan orang-orang yang soleh. Maka teman yang soleh ini akan bisa memberi syafaat buat kita. Ketika mungkin kita timbangan amal kebaikan yang kurang, vonis kita masuk ke dalam neraka, tapi begitu teman-teman kita ada di dalam surga, teman yang soleh ini bertanya kepada Allah, ya Rob, kemana teman saya sini? Yang dia biasa taklim kalau pagi hari di sini, kau belum nampak. Maka kata Allah, cari sana temanmu yang ada di warung sebelah. Mungkin dia berada di warung sebelah, bawa ke sini. Jadi teman yang soleh itu nanti bisa memberikan syafaat. Makanya kalau Bapak Ibu mendapatkan teman yang soleh, pegang erat, jangan sampai lepas, karena dialah yang nanti akan mengajak kita dalam kebaikan dan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Ini sampai jam berapa? Sudah waktu suruh berhenti dulu atau gimana? Tadi jam 6 katanya. Oh, sesudah tanya jawab baru suruk. Ya. Ya, waktu suruk itu terbatas. Jadi ada orang yang masuk surga belakangan. Kalau masuk surga belakangan bisa jadi memang belakangan dihisapnya, atau mungkin karena dia mampir dulu ke tempat yang lain. Dulu Dr. Subki, Allahumma yarham, itu memberikan ilustrasi tentang surga dan neraka. Ada orang yang masuk surga ya langsung ya, tanpa hisab. Jadi ketika orang masuk surga, Dr. Subki ini memberikan ilustrasi orang yang mau hajatan. Kata Dr. Subki, kita mau hajatan mengundang banyak orang, tapi piring yang tersedia itu ada katakanlah 100 piring. Sementara yang diundang itu ya 100 piring, tapi ada kekhawatiran yang datang lebih dari itu. Karena mungkin yang diundang suami istri, dia membawa istrinya, membawa juga anaknya. Akhirnya dia pinjam piring itu menjadi 150. Yang tadinya 100 jadi 150. Begitu hajat dilaksanakan, hajatan berlangsung, ternyata yang datang tidak lebih dari 100 orang. Akhirnya piring yang dipinjam oleh tetangga ini, ketika selesai hajatan dikembalikan kepada yang punya. Oleh yang punya, karena piring ini sudah bersih, nggak perlu dicuci lagi.
langsung masukin ke rak piring. Artinya kalau ada orang yang meninggal dunia dia belum balik, belum ada catatan dosanya, maka surga. Yang kedua, ketika hajatan itu berlangsung ternyata tamu yang datang lebih dari 100. Akhirnya piring pinjaman yang 50 itu kepake semua. Begitu selesai hajatan mau dipulangin, karena ini sudah sebelum dipulangin dibersihkan dulu. Ya, karena awal minjamnya bersih, pulang harus bersih. Ya. Begitu selesai dicuci, dikembalikan sama yang punya. Karena sudah bersih langsung ditaruh di rak piringnya. Rak piring ini adalah surga. Lalu yang ketiga, begitu selesai acara, kepake semua piring yang dipinjam, belum sempat dicuci lalu dikembalikan. Maka oleh yang punya nggak mungkin langsung ditaruh di rak piring, maka dicuci dulu. Dicuci dulu. Cucian ini adalah neraka nih. Ya. Kalau sudah dicuci bersih, sama yang punya masuk ke rak piring, masuk ke dalam surga. Yang keempat ini yang berbahaya. Ketika pinjam piring kepake sudah, ya mau diangkat kesenggol sehingga piring itu ada gompal atau retak. Ketika lagi dicuci mau dipulangin, belum sempat dicuci, dipulangin. Oleh yang punya dicuci dulu, begitu diangkat, oh retak, ya sudah, masukin lagi terus selamanya di situ. Nggak ditaruh di rak piringnya. Itulah gambaran antara surga dan neraka. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tapi ada orang yang masuk surga tetapi dia transit dulu di tempat yang lain. Saya rasa itu Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan karena hari ini harusnya pembahasan Riyadhus Shalihin ya Pak Nur ya. Biarlah orang yang sudah tetap menyampaikan Riyadhus Shalihin, saya hanya serep aja. Kalau di Bang Naiban serep kan kalau diperlukan dipakai, kalau enggak ya enggak dipakai gitu. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita silahkan. Baik Bapak dan Ibu, sedikit kita simpulkan. Kematian dalam konsep Islam adalah tidak bersatunya antara ruh dengan jasad. Pemisah di antara hidup dan matinya manusia itu adalah bernama sakaratul maut. Ada maut yang dijemput dan ada maut yang direnggut. Di kehidupan setelahnya, apakah kita akan masuk surga dan mendapatkan nikmat, ataukah kita akan masuk neraka dan mendapatkan azab, tergantung dari bekal yang kita persiapkan. Maka berbekallah kita dengan bekal terbaik, dan bekal terbaik itu adalah takwa. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Oh, waalaikumsalam. Saya langsung nyambung. Iya. Kaget ya. Saya mau tanya, waktu penjelasan Bapak yang awal itu kita mengalami hidup dan mati itu 2 kali. Tapi setelah Bapak jelaskan berikutnya, kesimpulan saya mati dan hidup itu 3 kali, Pak. Pertama, waktu kita di dunia mati, hidup lagi di alam barzah, mati lagi waktu kiamat. Nah, kemudian kita mati lagi waktu di alam kebangkitan itu. Jadi menurut saya 3 kali, Pak, bukan 2 kali. Ya. Terus ini pertanyaan saya berikutnya, Pak. Bapak mengatakan bahwa nanti kita itu, jasad kita akan menyatu lagi dengan nyawa kita waktu di akhirat nanti. Tapi apakah jasad yang kita di dunia itu dibawa persis waktu kita di akhirat, Pak? Karena menurut saya pasti nggak persis gitu. Karena di akhirat itu nggak ada, Pak, orang tua itu, semua muda. Kita mati tua di sana muda. Gitu. Terus yang ketiga lupa, Pak. Biar yang lain dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja, Pak. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya pagi hari ini. Saya ada 2 pertanyaan saja Pak Ustadz. Yang pertama, ada pertanyaan kontroversial dari Mahathir Muhammad. Dia mengatakan yang membuat Malaysia tidak maju itu adalah Ustadz, karena bicaranya hanya antara hidup dan mati saja. Padahal Al-Quran itu membahas semuanya. Kita bangga Islam di Eropa berkembang luar biasa, tapi kalau kita amati di Asia ini Islam menurun karena komunis bergerak, ateis bergerak. Bahkan penelitian di Arab Saudi itu 5 orang dari 300 orang Arab Saudi belajar ateis. Mohon nanti penjelasannya itu Ustaz. Yang kedua, tadi tertarik masalah krematorium Ustaz. Tadi nggak dibahas secara detail. Kalau kita bicara krematorium itu kan sebenarnya 1000 tahun sebelum Masehi Pak Ustaz. Itu ada karena budaya. Tapi tatkala kita ngobrol dengan orang-orang Hindu, kami tanya, kenapa kok dibakar? Loh ini kita langsung kembali ke Sang Pencipta. Jadi nggak ada seperti kamu siksa kubur. Nah itu mohon ada penjelasan lebih ini Ustaz, secara Islam tentang krematorium itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, barangkali kita semua jamaah ini tentu ingin diaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Namun tadi kita mendengarkan bersama bahwa usia umatku adalah antara 60 sampai 70. Nah, kita ini rata-rata mungkin sudah di atas 70. Bagaimana, apakah masih termasuk diaku sebagai umatnya? Jadi terus terang saya khususnya khawatir kalau Rasulullah tidak mengaku. Saya yang sudah ada bonus yang lumayan. Mohon pendalamannya. Terima kasih Ustaz. Baik, cukup 3. Dijawab dulu Pak Ustaz. Pak Nur takut nggak diaku sama Nabi Muhammad ya, karena umurnya udah 70 lagi. Baik, yang pertama pertanyaan kritis dari Bapak. Kalau tadi di awal saya katakan katanya jatah mati itu 3 kali, tapi menurut beliau dari penjelasan saya katanya bukan 2 kali tapi 3 kali. Ya. Jadi yang pertama lihat tadi surat 2 ayat 28 bahwa jatah mati dan hidup itu 2 kali. Nah, ketika di alam kubur itu kita sebetulnya itu bukannya mati, Pak. Jadi kita itu hidup yang kedua, itulah hidup sebenarnya. Jadi apa? Yaitu waiting room. Jadi ketika berada di alam barza itu di alam kubur, makanya kenapa ketika kita ke kuburan kita disuruh mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Tetap mati itu 2 kali bukan 3 kali, karena ini ketika di alam barzah itu kita hidup menunggu dibangkitkan nanti di hidup pada alam mahsyar. Yang kedua adalah ketika kita dibangkitkan, ya, sebagaimana kita dilahirkan, bahkan telanjang, tidak memakai pakaian selembar atau sehelai pun. Bahkan dalam hadis dikatakan sampai tidak bersunat. Yang tadi sudah bersunat, tidak bersunat, seperti orang yang lahir, ya. Nah, kemudian ada juga kalau nanti Bapak Ibu dibangkitkan di sana, di surga itu nggak ada yang tua-tua, benar, semuanya muda, ya. Makanya ketika ada nenek-nenek datang menjumpai Nabi SAW,
lagi naik onta, nenek-nenek itu datang menghentikan langkah perjalanan Nabi. Lalu nenek itu bertanya, wahai Rasulullah, ya kira-kira nanti saya di sana masuk surga apa langsung neraka? Ya, apa kata Nabi? Nanti di surga nggak ada nenek-nenek. Si nenek ini bersedih, padahal itu hanya ya Nabi bercanda, ya. Ya begitu, percuma ya Rasulullah, saya melakukan ini, ibadah itu, kalau saya nggak masuk surga. Nanti nenek di surga muda lagi. Jadi betul Pak, di surga nggak ada yang tua, kembali kita muda. Dan di sana tidak ada kewajiban ibadah lagi. Di sana kita hanya mendapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan di dunia. Nggak ada lagi kewajiban sholat. Nggak ada lagi kewajiban. Kita hanya menikmati hasil yang kita tanam selama di dunia ini. Itu ya. Kemudian yang berikutnya pertanyaan Bapak, ya, bahwa Ustadz kata Mahathir Muhammad itu menghambat kemajuan, ya. Nah, ini luar biasa. Iya betul, kalau yang dibahas itu melulu masalah neraka, surga gitu ya, ketakutan mulu. Kan bahasannya tidak hanya itu. Bagaimana Islam berkemajuan, kan nggak harus dibahas begitu. Cuma ini materinya materi ini kan gitu. Ya artinya kita harus seimbang antara ilmu dunia dan ilmu akhirat kita, gitu ya. Jadi ya jangan ditelan mentah-mentah obrolan itu, bisa mungkin ada benarnya. Karena kok membahasnya ini terus, atau membahas tentang khilafiyah mulu, yang satu kunut yang satu kagak, masih berantem sama yang kunut sama yang kagak. Sementara sudah masalah bagaimana kita bisa transmigrasi ke planet Mars misalkan lain bagainya. Nah jadi tidak, Islam bukan menghambat kemajuan, justru Islam itu berkemajuan, ya, cuma bahasannya. Jadi adanya teknologi sekarang itu karena dari Quran semua, dari Islam, ya. Jadi itu bisa benar, bisa salah pendapat itu tergantung sudut pandangnya, ya. Karena betul juga ketika ini yang dibahas kok ini, akhirnya kita hanya jumut saja gitu ya. Nah, yang kedua tentang apa tadi yang ketiga, kubur. Ya, jadi kalau pada paham lain, ya seperti Hindu Buddha, memang apalagi Islam masuk ke Indonesia itu, ya sudah berkembang dulu pemahaman Hindu Buddha, ya sehingga sekarang banyak ajaran-ajaran Islam yang masih tadi, ya, yang masih menyatu dengan budaya tadi, ya, budaya Hindu dan Buddha. Ya, karena dulu dakwah Wali Songo itu ketika datang ke Indonesia nggak frontal, dia mengikuti alurnya kebiasaan orang Islam yang ada di Indonesia ini. Ya, tidak frontal. Kalau frontal langsung ditinggal. Ini nggak boleh, ini bid'ah, enggak. Tapi dia terus menyatu dulu dengan masyarakat, kebiasaan-kebiasaannya, baru nanti kalau sudah paham akan diluruskan. Tapi dakwah ini kadang kelemahannya belum sempat diluruskan, dia meninggal dunia, yang akhirnya ini dianggap peninggalan atau sunnah yang harus dilakukan oleh jamaah atau umatnya. Nah itu betul. Jadi kembali kepada yang namanya siksa kubur itu adalah satu kepastian menurut keyakinan kita. Kalau menurut keyakinan orang yang di luar agama kita, ya sah-sah saja, silahkan mereka. Tapi kita meyakini, ya, bahwa Nabi kita mengajarkan bahwa yang namanya siksa kubur itu pasti adanya, gitu ya. Dan yang terakhir Pak Nur, bahwa tadi umur umatku itu kata Nabi antara 60 sampai 30. Artinya kalau sudah 60 jangan dekat-dekati lagi dosa. Kalau sudah 60 dekat-dekatlah dengan masjid, banyak beramal ibadah, maksudnya gitu, ya. Bukan berarti kalau 70 saya nggak takut nggak diakui.
Beda dengan begini, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnatu, paman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku itu bukan golonganku. Jadi kalau yang nggak mau nikah itu bukan golongan Nabi. Kalau usia banyak sahabat-sahabat termasuk Utsman bin Affan juga lebih dari itu. Kemudian sahabat Nabi Abdullah bin Abbas juga lebih dari itu, 71 tahun. Ya. Nah, jadi ketika di umur panjang, nah sebetulnya yang paling penting itu ya khairun nas man tola umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ketika dia diberi umur panjang dan baik amalnya. Wasarun nas man tola umru wa sa amalu. Dan seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia diberi umur panjang tapi banyak kejelekannya, ya, jelek amalnya. Nah, jadi yang penting bagaimana semakin kita mendekati sisa umur kita, kita mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk berjumpa dengan Allah. Itu Pak, insya Allah berkah umur yang lebih dari 70 ini, semoga tadi menjadi orang yang baik, sebaik-baik manusia ketika dikasih umur panjang itu baik amalnya. Saya rasa jelas. Baik Bapak dan Ibu, kita dapat informasi bahwasannya Ustadz kita ada agenda juga di tempat lain, jadi kita nggak sampai 6:30 Bapak dan Ibu. Mungkin satu penanya kalau misalkan masih ada. Masih bisa, kita maksimal sampai 6.15 ya Pak dan Ibu, karena Ustadznya ada agenda di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang kalau membicarakan tentang kematian itu sangat menarik karena semua mengalami di sana. Dari yang disampaikan Ustadz tadi, perjalanan kita itu tadi dari Ram Rahim sampai meninggal, itu pertanyaan saya yang pertama, pas di waiting room itu yang di alam kubur itu kan di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Pertanyaannya, siksa kubur dan nikmat kubur yang dirasakan di alam kubur itu apakah itu merupakan DP? DP artinya nanti diperhitungkan di yaumul hisab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kan terakhir kan kita dihisab kan. Dihisab itu artinya masing-masing kita itu diberikan buku catatan kebaikan dan keburukan kita. Artinya kalau yang catatan kita atau timbangan kita itu sudah banyak yang baiknya, apakah kita langsung ke surga atau tetap memberikan neraka dulu? Karena kan ada ketidakbaikan tadi. Begitu juga kalau ternyata setelah ditimbang banyak keburukannya tapi tetap ada kebaikannya. Kayak tadi kalau hanya la ilaha illallah di akhir hayat pasti masuk surga. Nah, apakah kita juga ke neraka dulu? Nah, jadi gitu. Jadi kalau yang banyak baiknya langsung ke surga atau tetap mampir neraka, begitu juga sebaliknya. Mungkin itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, jadi masalah nanti kita masuk ke surga langsung atau transit dulu begitu kita berada di alam hisab, kemudian di alam mizan, maka kita akan mendapatkan keputusan. Ya, keputusannya itu masuk neraka atau masuk surga. Ya, apakah nanti masuk surga apa tidak atau dulu, tergantung nanti catatan itu. Tergantung nanti Allah memberikan catatan itu. Apakah nanti dia masuk surga langsung sesuai dengan tiket yang sudah didapat dari catatan-catatan itu, apakah nanti masuk ke sini dulu baru nanti masuk ke surga. Itulah keputusan Allah sebagai Rabbul Jalil, ya. Jadi sekarang kita tidak bisa, cuma nanti tergantung hakimnya di situ lulus apa lurus di hair dulu kan gitu. Tadi yang pertama Pak, apakah DP Pak? Oh iya, jadi apakah di kuburan itu merupakan down payment? Jadi itu kan ada di waiting room.
Waiting room itu kita tinggal menunggu, Pak. Kita hidup tanpa melihat. Oh, itu betapa siksa kubur itu sudah pasti adanya. Bahkan nanti orang yang mendapatkan nikmat kubur, dia akan melihat kenikmatan-kenikmatan yang akan dia dapatin nanti ketika dia berada di surga. Tetapi ketika dia mendapat siksa kubur, dia akan diperlihatkan tentang siksa azab ya neraka yang sangat luar biasa. Bayangkan Bapak, orang belum masuk neraka saja, tapi kalau sudah digambarkan dia akan di tempat ini, itu udah luar biasa itu menderitanya. Ya, sama orang mau dipancung, lalu kita melihat bentar lagi kita itu merasakan luar biasa itu. Ya, jadi itu betul, itu adalah DP. Jadi sementara kenikmatan, nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya. Ini kesengsaraan juga hanya sedikit, nanti kita akan mendapatkan kesengsaraan yang sangat luar biasa ketika kita berada di neraka jahanam itu. Saya rasa itu cukup.